Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-32. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chun Myung berdekat dan meminta untuk Jin Yun memilih. Memberikan peta itu padanya dan kembali dengan selamat ke sekte, atau pertaruhkan lehernya. Dan tunggu sambil terkubur selagi ia mencari makam pedang. Ternyata hasil dari hentakan kaki Chun Myung menyebabkan kawah besar memanjang di belakangnya. Chun Myung menanyakan, pilihan mana yang akan Jin Yun ambil? Tubuh Jin Yun tidak dapat menutupi ketakutannya dan gemetar hebat. Ia memucat dan pada akhirnya, ia menyerahkan peta pada Chun Myung, yang membuat Chun Myung memuji. Ternyata benar bahwa penganut tahu bagaimana melepaskan keinginan duniawi. Setelah mendapatkan petanya dari Jin Yun, Chun Myung melepaskan mereka dan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Chun Myung berjalan dengan susah payah menuruni gunung dan memeriksa peta berulang kali. Awalnya ia tertawa bahagia karena ia menemukan makam Yakseon, di mana Yakseon adalah orang yang diberkati oleh surga. Tapi ia kemudian benar-benar terlihat bingung dan pusing dibuatnya. Sekarang, garis dan simbol membingungkan tergambar di mana-mana. Kompleksitas pengerjaannya membuatnya terasa seperti artikel yang asli. Dengan ragu Chun Myung mengatakan, apakah ia harus memecahkan teka-teki yang ada di peta untuk menemukan makamnya? Yakseon meninggalkan teka-teki yang cukup membingungkan. Chun Myung tersenyum mengatakan, tidak perlu ragu, dirinya adalah Chun Myung, pahlawan Sekte Gunung Berbunga. Di dalam sejarah, ia dikenal sebagai bakat langka yang pernah dimiliki oleh Sekte. Tidak mungkin ia tidak bisa memecahkan teka-teki seperti itu. Itu sangat sepele. Chun Myung melototi peta dengan mata terbuka lebar, menatap garis-garis di gambar. Namun semakin lama ia menatap, semakin bingung dibuatnya. Ekspresinya benar-benar jelek setiap kali ia mencoba untuk serius. Dan pada akhirnya ia kesal sendiri dan marah. Ia membanting peta kertas itu ke tanah dan memaki. Itu bukanlah peta. Bentuknya terlalu abstrak. Tidak seperti semua pola yang pernah ia lihat sebelumnya. Chun Myung merasa ia bukanlah jenius dalam teka-teki, tapi baru kali ini ia merasa kesulitan. Chun Myung tidak akan pernah mengakui kebodohannya. Peta makam pedang itu tergeletak di tanah dan Chun Myung masih membiarkannya dengan mengomel beberapa kata lagi. Dia melirik peta beberapa kali dengan frustasi di matanya dan menggelengkan kepalanya. Ia melipat tangannya dan memejamkan matanya sembari bergumam. Melihatnya saja sudah membuatnya sakit dan kepalanya mulai pusing. Jika itu adalah peta, dia bisa melihatnya sepanjang hari, namun tidak menemukan satu petunjuk pun. Yang kemudian ia mengingat para seniornya, dan akhirnya mendapatkan ide. Saatnya menggunakan para babu untuk membantunya. Gambaran wajah para senior yang bodoh ada di benak Chun Myung. Chun Myung kemudian meraih peta itu dari tanah sembari mengatakan, selain itu, entah itu Mujin atau siapa namanya ia tidak peduli. Kemungkinan akan merencanakan serangan balasan. Apalagi ia mengambil peta dari mereka. Para elder dan pasukan Sekte Wudang akan memenuhi tempat ini. Bahkan bagi orang seperti Chun Myung, dia tidak akan mampu menghadapi mereka semua. Di masa lalu, ketika dia adalah Sen Bunga Plum, dia bahkan akan menantang 10 sekaligus. Namun Chun Myung saat ini masih jauh dari puncak kehidupan sebelumnya. Ia bergumam, mungkin ia hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyelesaikan kode tersebut. Dalam 3 hari, para murid Wudang akan kembali dan membawa bantuan. Sebelum waktu itu, Chun Myung harus mencari tahu di mana makam pedang berada dan mencarinya. Jika ia bisa mendapatkan resep untuk membuat pil, maka Sekte Gunung Berbunga bisa maju selangkah. Mendapatkan satu langkah berarti menambahkan elemen penting lainnya untuk melakukan lompatan ke dunia. Chun Myung menyimpan petanya dalam jubah dan mengatakan, untuk sekarang, sepertinya ia harus makan dulu. Chun Myung menggosok dantiannya yang masih kecil.
tapi sulit diartikan. Apakah Chunmyo menggosok dantian atau hanya menggosok perutnya karena lapar? Dan kemudian ia segera melompat untuk pergi ke sekte bayangan gunung berbunga. Di sekte bayangan gunung berbunga, Yunjong berdiri di depan pintu mengatakan, apakah mereka tidak pergi untuk memeriksanya? Baekjun yang duduk meringkuk menanyakan, apakah mereka tahu kemana Chunmyo pergi? Yunjong menimpali, bukankah sudah jelas Chunmyo mengikuti orang dari sekte Wudang? Jika mereka menyusuri jalan yang dilalui murid sekte Wudang, mereka akan dapat bertemu dengan Chunmyo. Baekjun memberikan pertanyaan yang menusuk hati Yunjong. Sekalipun mereka mengejar Chunmyo, untuk sejenak Baekjun menghentikan ucapannya. Yunjong yang menoleh melihat ke arah Baekjun terkejut merinding. Baekjun yang terlihat seperti mayat hidup itu meneruskan, bahkan jika mereka bisa mengejar Chunmyo, dapatkah mereka menghentikannya? Yunjong tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Bisakah mereka menghentikan monster itu? Baekjun menggelengkan kepalanya. Mungkin lebih baik mereka menunggu. Melihatnya kembali setelah membuat kekacauan membuat perutnya terasa mual. Tapi jika ia melihatnya terjadi dengan matanya sendiri, ia merasa perutnya akan meledak. Tidak mudah memang, dan bahkan nekat menunggu tanpa melakukan apa-apa seiring berjalannya waktu. Kecemasan mereka meningkat. Para murid telah belajar dari pengalaman bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan Chunmyo, semakin besar kekacauan yang akan timbul. Baekjun meneruskan, dosa apa yang telah ia lakukan di kehidupan sebelumnya untuk berakhir memiliki junior seperti Chunmyo? Tentu saja, dari sudut pandang objektif, Chunmyo membawa banyak manfaat bagi sekte gunung berbunga. Chunmyo mempermainkan sekte ujung selatan sebelumnya, sekaligus mendapatkan ketenaran yang luar biasa baik untuk dirinya sendiri maupun gunung berbunga. Seiring dengan ini, dia juga meningkatkan keterampilan murid kelas 2 dan kelas 3 sekte gunung berbunga. Mereka tidak bisa menampik hal itu. Jogul yang juga khawatir menanyakan pada mereka semua, tapi Chunmyo tidak menimbulkan masalah besar bukan? Mendengar kata-kata Jogul, Baekjun dan Yunjong menatapnya dengan tatapan kosong mengerikan. Jogul terkejut dengan tatapan mereka. Ia buru-buru mengangkat tangannya dan membuat alasan. Ia tidak mengatakan bahwa Chunmyo tidak menyebabkan masalah. Tapi Chunmyo adalah tipe pria yang hanya menyebabkan masalah yang bisa dia tangani. Sejauh ini dia selalu memperbaiki masalah yang dia timbulkan. Yui Seol hanya berdiri di pojokan dengan santai menyesap tehnya. Sepertinya hanya Yui Seol yang benar-benar mengerti dan percaya kepada Chunmyo. Baekjun menatap Jogul mengatakan, dan apa yang menimpa mereka selama ini selagi Chunmyo mengatasi kekacauannya? Jogul menunduk tidak mengatakan apapun. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat. Bukannya dia masuk ke dalam situasi itu tanpa berpikir. Jogul yang berasal dari keluarga pedagang sensitif terhadap keuntungan. Salah satu hal yang paling dia rasakan saat mengamati Chunmyo adalah bahwa setiap masalah disebabkan karena satu alasan. Ini mungkin tampak tidak masuk akal bagi orang lain, tapi pasti akan menguntungkan dirinya dan gunung berbunga jika Chunmyo melakukan sesuatu. Jogul tidak merasa Chunmyo harus dihentikan. Jogul menghela nafasnya panjang-panjang. Melihat ekspresi di wajah Baekjun dan Yunjong, dia menahan lidahnya. Itu sedikit mengecewakan, tapi dia merasa akan binasa jika bicara sembarangan. Jogul menoleh ke belakang dan melihat Yui Seol yang santai bergumam. Bagaimana Yui Seol bisa sesantai itu, ngeteh berdiri di pojokan? Menurut Jogul, Yui Seol adalah wanita yang aneh. Yui Seol adalah orang yang paling berubah selama 2 tahun terakhir. Namun sikapnya yang pendiam tidak berubah sama sekali. Selama 2 tahun ini, Yui Seol tumbuh lebih cantik dari sebelumnya. Jika Yui Seol lebih sering tersenyum, maka gunung berbunga akan terbalik. Dan jika itu Chunmyo, maka Chunmyo pasti akan mematahkan bagian Yui Seol jika Yui Seol bolos latihan. Chunmyo tidak memandang gender. Tiba-tiba Yui Seol menatap dengan tajam mengatakan bahwa dia telah kembali. Pada saat itu, benturan terdengar begitu keras. Chunmyo menghancurkan pintu dan bahkan temboknya ia hancurkan. Itu membuat Yunjong berteriak marah dan terkejut di saat yang bersamaan. Sedangkan Chunmyo mendarat dengan santai mengatakan, jika sepertinya ia telah salah arah. Yunjong berteriak sekali lagi. Bukankah ia telah mengatakan ratusan kali untuk menggunakan pintu dan tidak menghancurkan bangunan?
Chun Myung meraih jubah dan mengeluarkan gulungan peta yang ia rebut dari Jin Yun. Ia mengatakan, tidak penting mengenai pintu. Yang pertama mereka lakukan sekarang hanyalah berkumpul. Semuanya harus berkumpul. Yun Chong dengan marah mengatakan bahwa mereka semua telah berkumpul. Dan dari mana saja Chun Myung? Ada respon agresif dari semua orang. Murid-murid Gunung Berbunga dengan cepat menyadari Chun Myung berperilaku aneh dari biasanya. Biasanya dia akan berbicara segera setelah dia masuk ke dalam ruangan. Tapi kali ini dia hanya memegang sesuatu dan meminta untuk mereka berkumpul. Chun Myung membanting peta makam pedang di atas meja mengatakan bahwa mereka harus memecahkan kode peta harta karun. Baek Chun masih dalam keadaan bingung. Ia mengatakan sebelum memecahkannya, sebaiknya Chun Myung katakan dari mana Chun Myung mendapatkan peta seperti itu. Chun Myung menatap Baek Chun dengan bingung. Sekali lagi, Baek Chun menanyakan dari mana Chun Myung mendapatkan peta tersebut. Chun Myung mengatakan dengan santai, bukankah sudah jelas, ia mendapatkannya dari murid Sekte Wudang? Baek Chun langsung terdiam kaku, tidak bisa mengatakan hal apapun. Yun Chong mencoba mengkonfirmasinya lagi, apakah itu Sekte Wudang? Chun Myung berteriak kesal, bukankah ia telah mengatakannya, apakah mereka tuli? Wajah Baek Chun mengerikan. Ia mendongak ke langit, ruangan tersenyum mengatakan. Jadi Chun Myung mengatakan, Chun Myung telah kembali dari merampas murid Sekte Wudang di tengah jalan. Baek Chun berteriak memaki Chun Myung sekeras-kerasnya, bahwa Chun Myung benar-benar gila. Baek Chun akan menghajar Chun Myung namun ditahan oleh Yun Chong dan Jogul. Baek Chun berteriak, bagaimana Chun Myung akan mengatasi akibatnya? Sudah jelas mereka akan datang berbondong-bondong membalas dendam. Chun Myung dengan sangat santai dan melambaikan tangannya mengatakan untuk Baek Chun tenang saja. Ia mengenakan masker, jadi tidak akan ada yang tahu. Baek Chun masih memaki. Pedang Chun Myung memiliki lambang bunga plum. Apakah Chun Myung memang setolol itu? Baek Chun tidak memiliki tenaga lagi berurusan dengan Chun Myung sama saja berurusan dengan batu, yang tidak akan ada gunanya memakinya, memarahinya atau apapun. Dengan bersimpuh karena terlelah sendiri, Baek Chun mengatakan saat ini lebih berharap Chun Myung mencabut bulu hidung kaisar daripada mengambil barang dari Sekte Wudang. Melihat Baek Chun yang frustasi, membuat Chun Myung angkat bicara memanggil Baek Chun dan menunjukkan petanya. Apakah memang Baek Chun tidak mau mendapatkan itu? Apakah Baek Chun ingin memberikan pada para sampah Sekte Wudang? Apakah Baek Chun ingin ia mengembalikannya pada Sekte Wudang? Apakah Baek Chun tahu itu adalah peta menuju makam dari pembuat pil terbaik Yakseon? Apakah Baek Chun tahu itu adalah Supreme Chi Pill? Baek Chun hanya dapat terdiam. Ia bergumam dalam hati, itu adalah racun. Pasti itu adalah racun. Racun yang tidak bisa ditolak oleh semua Taois. Resep dari Supreme Chi Pill. Baek Chun menggenggam tangannya menggigit bibirnya dengan keras menahan emosi yang tidak tergambarkan. Ia melanjutkan, bagaimana mungkin seorang yang menjalani jalan bela diri tidak tergoda akan hal itu? Chun Myung mengatakan untuk mereka memikirkannya baik-baik. Jika mereka hanya pernah mengambil pilihan yang aman dalam hidup, mereka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Terkadang, mereka hanya perlu membuat kekhawatiran dan bertindak tanpa berpikir. Mereka harus bertaruh dengan semua yang dipertaruhkan dan bergerak. Baek Chun melihat semangat Chun Myung yang membara seolah tidak peduli. Ia menatapnya menanyakan, bagaimana jika akan berakhir dengan dipermalukan? Untuk sejenak Chun Myung terdiam, yang kemudian membenarkannya. Namun meski begitu, itu akan sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Itu adalah sesuatu yang perlu mereka miliki. Bahkan jika mereka binasa, mereka harus tetap mencobanya. Mendengar itu, Jogul terdiam. Ia bergumam apa yang dikatakan Chun Myung tidak salah. Itu adalah pertaruhan yang layak untuk dilakukan. Untuk menyelamatkan Sekte Gunung Berbunga. Jika Sekte Gunung Berbunga bisa mendapatkan pengetahuan pil itu, mungkin akan memecahkan salah satu masalah terbesar Sekte. Jadi, Jogul tanpa ragu-ragu menoleh untuk melihat Baek Chun dan mengatakan bahwa kali ini ia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chun Myung. Baek Chun terkejut dengan Jogul yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chun Myung. Menurut Jogul, sekarang bukan saatnya untuk ragu. Orang-orang Sekte Wudang mungkin sedang di perjalanan ke sekte mereka selagi mereka berdiskusi. Saat bala bantuan Sekte Wudang sampai di Sekte Bayangan Gunung Berbunga,
maka semuanya sudah berakhir. Mereka harus menemukan apa yang tersembunyi di balik peta itu dan pergi sebelum penyerangan. Baekjun masih tidak percaya dengan Jogul yang mengatakan itu. Sedangkan di sisi lain, Yunjong masih terdiam. Dia hanya menatap Baekjun dengan bingung. Satu-satunya yang bisa membuat keputusan di sini adalah Baekjun. Yunjong membujuk Baekjun untuk melakukannya. Tentu saja Baekjun semakin terkejut. Bahkan Yunjong sama saja. Melihat keseriusan mereka, membuat Baekjun bergumam. Tekad yang terlihat dalam tatapan junior mereka membuatnya tidak percaya bahwa mereka benar-benar serius. Baekjun segera menghela nafasnya, yang kemudian mengatakan, jadi mereka hanya perlu memecahkan kodenya saja, bukan? Chunmyung sedikit terkejut mendengarnya. Baekjun menambahkan, apakah setelah mereka memecahkan kodenya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan tentang mekanisme jebakan yang mungkin tersimpan dalam makam tersebut, kan? Chunmyung seolah tertawa lega. Ia membenarkannya. Yang mereka perlu lakukan hanyalah memecahkan kodenya saja. Ia yang akan mengurus sisanya. Tatapan Baekjun menajam. Apakah Chunmyung serius? Tidak mendapatkan jawaban berarti itulah jawabannya. Baekjun bangkit sembari mengumpat. Jika begitu, ia akan ikut. Jika sudah sejauh itu, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Kali ini mereka telah melewati batas. Meski ketua sekte memutuskan untuk menghukumnya, ia tidak peduli. Baekjun memanggil Yunjong dan Jogul. Mereka berdua menjawab dengan bersamaan. Dilanjutkan dengan Baekjun memanggil Yu Iseol dan ditanggapi dengan anggukan. Baekjun berteriak untuk mereka bersama melakukannya. Malam ini mereka akan memecahkan kodenya apapun yang terjadi. Mereka harus melakukannya. Sebelum sekte Wudang datang, mereka akan pergi dan membawa resepnya. Apapun yang terjadi, mereka berteriak serentak dengan mengatakan akan membawa pulang resep pil Supreme Chi. Chunmyung menyodorkan petanya dengan senyuman lebar di bibirnya. Ia bergumam bahwa itu baru yang dinamakan semangat. Yunjong, Jogul, dan Baekjun terus berseru Supreme Pil beberapa kali. Keributan itu ternyata membuat Wei Linsam mendengarnya. Ia melihat dari kejauhan dengan heran. Ia bergumam juga dengan khawatir. Padahal baru sehari Chunmyung berada di sana. Tapi semua pintu telah dihancurkan. Semua rasa terima kasihnya pada mereka telah hilang. Wei Linsam masuk ke dalam ruangannya dengan masih bergumam. Sejak mereka datang, semakin lama semakin kacau. Tiba-tiba Wei Linsam mencekram dadanya dan memekik kesakitan. Ia terduduk di lantai untuk menahan sakitnya dan mengatakan, padahal keadaannya telah membaik. Tapi memang lukanya itu tidak bisa diobati dengan ramuan atau pil. Penyakit dalam biasanya mendekati mustahil untuk disembuhkan sepenuhnya. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya sekarang. Sekte bayangan gunung berbunga sudah keluar dari kritis, dan sekarang memiliki kesempatan untuk mengulang kembali. Jika rumor tersebar bahwa ia selaku ketua sekte bayangan gunung berbunga tidak berada dalam kondisi prima, itu pasti akan membawa nama buruk bagi sekte bayangan gunung berbunga. Wei Linsam berjalan tertatih menuju ranjang tidurnya. Ia mencoba untuk berbaring dan tertidur. Masih banyak yang harus ia lakukan esok hari. Ia harus menahannya sampai sekte bayangan gunung berbunga bangkit dan Wei Sohaeng bisa mengambil alih kepemimpinan. Ia harus bertahan sampai saat itu. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara pintu yang terbuka dengan kasar. Seperti biasa, itu adalah Chunmyung. Chunmyung menanyakan mengapa Wei Linsam belum tidur. Wei Linsam tidak menjawab pertanyaan Chunmyung karena bingung. Yang pada akhirnya ia menjawab dengan pertanyaan. Mengapa Chunmyung ada di kamarnya? Apakah ada masalah? Wei Linsam mencoba untuk tetap kuat dan membiasakan nafasnya. Tapi Chunmyung dapat melihat dengan jelas. Matanya menajam dan terdiam seolah dia tahu. Chunmyung menutup pintu kamar Wei Linsam mengatakan, bukan ia yang ada masalah, tapi Wei Linsam lah yang ada masalah, bukankah begitu? Karena masalah penting telah ditangani, ia akan sedikit bersih-bersih. Wei Linsam tentu bingung apa maksud dari bersih-bersih yang dikatakan Chunmyung. Tanpa aba-aba, Chunmyung meraih pundak Wei Linsam dan mendorongnya, membuat Wei Linsam ketakutan dan meminta untuk Chunmyung menjelaskannya. Chunmyung tidak menanggapi dan hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Tangan Chunmyung mulai memancarkan Qi dan merambat ke seluruh tubuhnya. Qi berwarna biru murni bersinar di ruangan gelap. Chunmyung mengatakan untuk Wei Linsam tidak berbicara. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa.
Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-32. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini,